Pernah kebayang nggak ngerencanain balas dendam selama 10 tahun penuh, diam-diam lagi? Lawannya, salah satu perusahaan media paling kuat di dunia. Nah, kali ini kita bakal bongkar plot rahasia yang mempertemukan seorang raksasa Silicon Valley dengan sebuah kerajaan blok. Dan ini adalah kisah nyata yang lebih gila dari film fiksi manapun. Oke, kita mulai dari angka ini, 140,1 juta dolar. Gila kan? Nah, pada bulan Maret 2016, juri memutuskan untuk memberikan ganti rugi sebesar ini dalam sebuah kasus pengadilan, yang di atas kertas harusnya nggak mungkin banget bisa dimenangkan. Jadi, di satu sisi, kita punya Hulk Hogan, pegulat legendaris yang kita semua tahu. Di sisi lain, ada Gawker Media, raksasa media online. Kalau dilihat sekilas, ya ini kayak cerita David lawan Goliat. Si pegulat jelas posisinya nggak diuntungkan sama sekali. Pertanyaan terbesarnya pastinya, kok bisa? Gimana ceritanya ini bisa kejadian? Jawabannya, ya karena kasus ini sama sekali nggak seperti yang kelihatannya di permukaan. Ada agenda yang jauh lebih besar yang sedang bermain di belakang layar. Biar paham ceritanya, kita harus mundur jauh banget ke tahun 2007. Disinilah akar permasalahannya, di mana benih-benih perseteruan antara miliarder Peter Thiel dan pendiri Gawker Nick Denton pertama kali ditanam. Di sini nih, kita bisa lihat betapa beda total cara pikir dua orang ini. Thiel itu terobsesi sama kebenaran-kebenaran yang nyeleneh, yang nggak banyak orang setuju. Sebaliknya, Denton justru percaya hal-hal yang orang lain takut buat omongin itu justru yang paling penting buat diungkap. Ya udah kayak ditakdirin buat berantem kan ideologi mereka ini. Inilah dia pemicunya. Gawker secara belak-belakan mengungkap orientasi seksual Peter Thiel. Buat Thiel, masalahnya bukan soal fakta itu benar atau salah, tapi lebih ke cara serangannya yang agresif dan nggak perlu, yang rasanya kayak privasinya diinjak-injak. Dan slogan Gawker sendiri sebetulnya udah ngejelasin semuanya. Berita tanpa akses, bantuan, atau kebijaksanaan. Artinya, mereka nggak peduli mau dapat akses atau nggak peduli sama perasaan narasumbernya. Pendekatan kayak gini ya jelas bikin mereka punya banyak musuh bebuyutan di mana-mana. Nah, sekarang kita lihat reaksi Thiel. Dia sadar betul kalau Gawker itu bukan lawan sembarangan. Dia bahkan nyebut mereka organisasi teroris yang berbasis di Manhattan. Dia tahu kalau nyerang langsung pasti gagal. Jadi, dia milih buat main sabar, main jangka panjang. Timeline ini nunjukin betapa sabarnya Thiel. Ini bukan soal balas dendam yang emosional dan impulsif ya, sama sekali bukan. Ini strategi yang udah dihitung matang-matang, dijalankan hampir 1 dekade penuh, cuma nunggu satu momen yang pas buat nyerang. Jadi, ini dia inti dari rencana rahasia Thiel. Dia mau pakai hukum sebagai senjatanya. Tapi kuncinya di sini, dia nggak akan nuntut Gawker soal artikel tentang dirinya. Nggak. Sebaliknya, dia bakal cari kasus lain, kasus orang lain, yang bisa dia danai diam-diam buat nyerang Gawker di titik paling lemah mereka. Tapi kan, buat nyerang Gawker, timnya Thiel butuh senjata yang pas banget. Mereka butuh kasus yang bisa nembus pertahanan hukum terkuat Gawker, yaitu soal kebebasan berpendapat atau yang biasa kita sebut free speech. Dan inilah senjatanya. Oktober 2012, Gawker ngepost cuplikan video seks Hulk Hogan. Padahal, mereka udah dikiringin surat peringatan yang bilang kalau video itu direkam tanpa izin. Nah ini adalah kesalahan fatal dari Gawker. Kasus Hogan ini bisa dibilang senjata yang sempurna. Kenapa? Pertama, ini bukan soal kebebasan berpendapat, tapi soal privasi. Kedua, di mata juri, seorang Hulk Hogan itu lebih bikin simpati daripada seorang miliarder kan? Ketiga, ini nyerang Gawker di kelemahan mereka, bukan di kekuatan mereka. Dan terakhir, ini ngasih pintu belakang buat ngindarin perdebatan hukum soal pers yang biasanya Gawker menangkan. Oke, sekarang kita masuk ke ruang sidang. Disinilah Gawker bikin kesalahan-kesalahan fatal. Sebagian besar karena mereka terlalu sombong dan percaya diri. Begini ceritanya, Gawker itu udah pernah dituntut belasan kali sebelumnya, tapi nggak ada satupun kasus yang sampai ke pengadilan beneran. Mereka jadi percaya diri banget, ngerasa nggak terkalahkan. Mereka pikir kasus ini juga bakal sama aja, bakal selesai dengan cepat. Dan ini buktinya, lihat kutipan dari editor Gawker, A.G. Daulerio, waktu diinterogasi pengacara. Waktu ditanya, ada nggak situasi di mana video seks selebriti itu nggak layak diberitakan? Dia jawab, kalau subjeknya anak-anak. Ditanya lagi, di bawah umur berapa? Jawabannya, 4. Wow. Waktu kutipan ini ditunjukin ke juri, bisa dibayangin kan gimana reaksinya? Ini nunjukin sikap nggak peduli dari perusahaan dan jadi pukulan telak buat kasus mereka. Pendirinya sendiri, Nick Denton, juga nggak ngebantu sama sekali.
Waktu ditanya, dia malah bilang artikel soal video itu manis dan simpatik. Ini nunjukin kalau pimpinan Gawker sama sekali nggak nyambung sama sisi kemanusiaan dari kasus ini. Mereka cuma lihat ini sebagai berita, bukan pelanggaran privasi seseorang. Sikap ini makin bikin juri antipati. Dan sekarang, kita sampai di babak akhir. Putusan pengadilan, kebangkrutan, dan pengungkapan sebuah rahasia yang menggemparkan. Kekalahan di pengadilan ini akibatnya langsung dan menghancurkan. Kerajaan media yang dibangun Nick Denton hancur lebur. Perusahaan bangkrut, dijual aset-asetnya, dan situs utama mereka, Gawker.com, yang jadi ikon jurnalisme online pada masanya, ditutup permanen. Dan inilah plot twist-nya. 2 bulan setelah putusan, Forbes ngeluarin berita besar. Ternyata, dalang dibalik semua ini adalah Peter Thiel. Dia yang secara diam-diam mendanai dan mengatur seluruh gugatan ini dari awal sampai akhir. Dunia akhirnya tahu, ini bukan cuma soal Hulk Hogan. Ini adalah puncak dari rencana balas dendam seorang miliarder yang sangat-sangat sabar. Pada akhirnya, cerita ini ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan yang cukup bikin gak nyaman. Kalau seorang miliarder bisa secara diam-diam menghancurkan sebuah perusahaan media yang gak dia suka, lantas siapa yang sebenarnya pegang kuasa? Dan siapa yang ngawasin mereka yang punya kuasa sebesar itu?